Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita sekalian hari ini, bahwa pengharapan kita kepada Tuhan yang membuat kita kuat dan teguh dalam perjalanan hidup. Tanpa pengharapan, atau kalau kita putus asa, kita patah semangat, kita tidak akan sanggup meneruskan perjalanan hidup ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Berikan anugerah kepada semua jemaat kami, para pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya kami sadar benar bahwa kami hanya bisa meneruskan perjalanan hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan bila kami terus berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini dari ayat yang luar biasa, yaitu dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini bicara tentang siapa saja. Nah, saya mengambilnya untuk saya yang sudah tua. Maksudnya apa, saudara sekalian? Disebutkan tadi, pemuda-pemudi bisa jatuh tersandung. Remaja-remaja itu disebut teruna. Remaja-remaja bisa menjadi letih lesu. Tapi orang yang menantikan Tuhan, saya aplikasikan dengan diri sendiri. Orang tua yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tuhan memperbaharui kekuatan.
Dan mulai dari apa? Semangat hidup. Coba perhatikan saya. Ya. Perhatikan wajah saya. Tidak bermaksud untuk promosi. Tetapi saya tidak bisa diam. Saya selalu mau buat sesuatu untuk mempermudah hidup orang. Di gereja, saudara jemaat pasti tahu, saya siapkan setiap tahun bahan untuk renungan setiap hari. Bukan yang saya muat di Facebook, bukan. Itu dipakai untuk persekutuan. Saya sudah siapkan setiap tahun. Juga tahun yang sulit sekarang ini, saudara. Kenapa begitu? Saya ingin mempermudah hidup orang sesuai dengan bidang saya, ialah sebagai hamba Tuhan. Supaya iman orang bertumbuh, pengharapan orang bertumbuh. Tetapi di sini dikatakan bahwa tidak sedikit hamba-hamba Tuhan itu, dan yang justru masih muda, kata firman Tuhan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Mengapa demikian? Karena pengharapannya patah di tengah jalan. Saya selalu mengatakan kepada pemuda-pemudi di gereja kami, di gereja saudara yang menyaksikan program ini, mungkin pernah mendengar apa yang saya katakan. Bila ada yang putus cinta, ditinggalkan oleh calon, katakanlah calon ya, karena sudah sampai kepada orang tua, ditinggalkan, saya katakan jangan putus asa. Di Batam kami punya istilah yang sangat terkenal di sini. Ya. Tolonglah Dek, bantu saya dengan uang dan belikan handphone baru. Aku mau merantau ke ibu kota untuk cari uang, untuk cari kehidupan yang lebih baik. Nanti kalau sudah cukup, saya akan balik sini lagi meminang kamu menjadi istri saya. Rupanya itu cuma rayuan gombal. Begitu dia berangkat, besoknya nomor handphonenya sudah diganti. Kalau begitu, putus asa. Ada yang sampai mau bunuh diri. Aduh, betapa bodohnya. Itu sebabnya saya sebagai senior pastor selalu mengatakan, bersyukurlah engkau ditinggalkan oleh cowok itu atau cewek itu, karena Tuhan sedang menyiapkan bagimu cowok atau cewek yang jauh lebih baik. Itu cara kita menanggapinya. Bodoh sekali kita kalau kita kemudian sampai putus asa dan kecewa. Menghadapi kondisi kehidupan sekarang, itu cenderung untuk mendorong kita menjadi putus asa dan kecewa. Sudah lama sekali kita menunggu. November tahun lalu, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sekarang. Saudara masih dengar saya? Berapa bulan? 9 bulan. Kalau dulu saudara, istri saudara atau saudara sendiri yang perempuan sudah hamil, udah mau lahir anaknya, belum juga terjadi perubahan. Apakah saudara putus asa? Dengar firman Tuhan di sini baik-baik. Apa kata firman Tuhan di sini? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang menunggu mujizat dan keajaiban dari Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali, burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya itulah sayap pengharapan kita. Mereka berlari dan tidak menyelesu,
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, luar biasa. Saya berharap bahwa semua pemirsa yang menyaksikan program ini sekarang tidak ada yang putus asa. Selama berapa lama pun kita harus menunggu, tetap berharap kepada Tuhan. Kuatkan sayap pengharapan saudara sekalian. Mari kita naik membubung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sehingga kita terus kuat, terus teguh. Karena satu kali kelak Tuhan akan membuat pengharapan kita berbuah. Membuat pengharapan dan doa kita dijawab dengan sempurna oleh Tuhan. Sehingga sisa-sisa masalah ini pun tidak akan ada lagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman. Beri kami anugerah, beri kami pertolongan daripadamu Tuhan, untuk mendapat kekuatan, untuk mendapatkan pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga kami dapat meneruskan perjalanan hidup ini dengan sukacita. Kami semua dapat mendapatkan sayap burung Raja Wali itu, sayap pengharapan daripada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kami masih dapat membubung tinggi seperti burung Raja Wali, lepas daripada semua masalah dan persoalan, dan tidak pernah putus asa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.